family trip. Jadi kali ini saya akan membahas tentang tips and trik kami family trip kami. Jadi yang pertama itu, kalau banyak yang bertanya, traveling terus sih mbak gitu, terus itu ngatur budgetnya gimana gitu. Nah, pertama itu kami itu biasanya hunting tiket itu jauh-jauh hari. Seperti ketika pertama kali ke Jepang itu kami hunting tiket hampir 8 bulan sebelum berangkat. Terus yang kedua, waktu kami ke Eropa itu tiket kebeli Juni, berangkatnya baru Maret akhir di tahun berikutnya. Nah, kenapa jauh-jauh hari? Jadi kita bisa prepare-nya lebih lama setelah tiket kebeli. Tiket pun kan kita hunting-hunting juga ya, cari yang promo. Setelah kebeli, step-step berikutnya kita mempelajari nih rute mana sih yang mau kita kunjungi, terus transportasi apa sih yang cocok biar hemat. Dengan berjalannya waktu, kita pelajari tuh, banyak membaca blog, membaca referensi di Google. Terus untuk penginapan, karena jauh-jauh hari, kita biasanya ambil yang free cancel. Jadi bisa lewat aplikasi Booking atau Agoda. Jadi begitu dapat yang murah, lokasi strategis, kita booking dulu yang free cancel. Nanti kan ada due date-nya pembayaran, due date cancelnya maksudnya. Due date cancelnya itu misal nih tanggal sebulan sebelum digunakan, itu harus di cancel, itu free. Kalau lebih dari tanggal itu batas waktu, itu berarti kita udah nggak bisa cancel. Meskipun bisa cancel, tapi kena biaya, yaitu kita memanfaatkan seperti itu. Seperti kejadian kemarin, karena COVID itu sebetulnya kita udah booking penginapan di Cina. Kebetulan kita mau trip ke Cina waktu itu bulan April. Nah, itu udah booking, untuk alhamdulillahnya free cancel semua. Untuk tiket, tinggal tiket aja sih, tiket kita urus yang terus refundnya. Nah, terus setelah tadi ya, pertama setelah tiket, yang kedua kita mempelajari rute yang mau kita datangi, kita alokasi itu pengeluarannya kira-kira berapa. Itu dari situ kan bisa kelihatan tuh transportasi apa yang cocok, terus jenis transportasi apa, jenis kartu pasnya apa, itu kita analisa. Kemudian penginapan udah ya, yang free cancel tadi. Nah, terus tiap bulannya itu dibagi, tiap bulannya kita harus saving berapa, itu kan bakal kelihatan. Misalnya nih 8 bulan ke depan saya mau ke Eropa nih. Nah, tiket kan udah nih, udah budget tiket udah. Terus selang 8 bulan itu berarti saya harus mengumpulkan uang berapa gitu untuk penginapan, untuk perjalanan pas ke sana, untuk visa dan sebagainya. Kalau trip dalam waktu dekat, misal nih contoh dapat tiketnya murah di bulan Maret, itu kita berangkatnya di bulan Juni atau Juli, itu kan cuma selang beberapa bulan. Itu biasanya itu kami udah punya alokasi budgetnya. Besok dapat di THR, bisa. Nah, itu jadi gitu. Terus untuk rute di sana, biar kita nggak untuk destinasi, maksudnya bukan untuk destinasi, kita menggunakan Google Map. Google Map itu kalau di Jepang itu waktunya tepat banget, sampai jadwal kereta waktunya itu tidak ada meleset sama sekali di Jepang itu. Jadi benar-benar on time. Terus jenis kereta, jalur-jalurnya itu on time banget. Terus untuk paket data itu biasanya kita beli kartu. Jadi selama traveling itu saya biasa aktifin HP sosmed itu pas di penginapan aja. Kalau selama perjalanan itu hanya suami yang aktif, karena
hemat baterai juga untuk Google Map itu tadi. Makanya saya sering pasang status, pasang just tip-nya itu di penginapan malam hari. Nah, terus untuk tips traveling sekaligus menghasilkan uang alias just tip itu biasanya begitu landing itu saya ke tempat-tempat yang sekiranya toko itu bisa saya lewati sering atau dekat dengan penginapan atau itu lokasinya strategis bisa bolak-balik. Nah, itu baru saya foto-fotoin yang mau just tip siapa saya foto-fotoin. Kemudian saya share ketika di penginapan. Nanti yang mau order saya kumpulin. Jadi jarang sekali, kecuali ya misal sepatu nih kok barangnya nggak ada, itu baru saya aktifin tethering wifi untuk tanya ke teman, ini size nya ini nggak ada, misal just tip sepatu ini size nya nggak ada nih, mau ganti model lain atau apa itu. Jadi ketika traveling itu saya jarang banget aktif sosmed atau aktif HP. Jadi khusus hanya suami saja. Jadi HP yang lain untuk untuk cadangan. Terus itu tadi tiket, planning, budget, terus rute-rute. Kemudian penginapan udah ya. Untuk destinasi juga, destinasi itu biasanya selain kami sendiri yang pengen, tapi kami juga melihat nih lokasi. Kalau dari empat orang di keluarga kita keinginannya berbeda-beda, tapi rutenya jauh-jauh lah, itu harus ada yang mengalah. Karena kalau kita ngejar rute jauh-jauh itu bakal rugi juga, rugi waktu, rugi transportasi. Jadi kita maksimalin, kita pakai kartu pas apa yang cocok. Nah, kita maksimalnya itu. Seperti di ulasan saya tentang traveling di Jepang ya. Saya banyak membahas tentang tiket pas yang kita pergunakan. Nah, terus untuk pengalaman kemarin ke Eropa, itu kenapa saya tidak ambisius untuk mengajar beberapa negara? Karena yaitu kita maksimalin kartu pas di suatu negara. Jadi saya hanya fokus di Paris dan Swiss. Kenapa Swiss? Karena Swiss itu negara yang paling keren banget dan itu terkenal dengan negara yang mahal. Banyak travel agent yang rute Swiss tapi nggak mungkin dia nginepnya di Swiss. Jadi paling sehari aja di Swiss, padahal Swiss itu luas dan cakep banget gitu. Makanya saya fokus maksimalin tiket pasnya di Swiss. Di Swiss itu ada tiket hemat untuk keluarga, yaitu Swiss Family Pass. Jadi kita bayar cuma 2 dewasa, gratisnya 2 anak. 2 anak ini sampai usia 16 tahun. Nah, kemudian saya ambil yang 3 hari Swiss Family Pass. Jadi itu bener-bener puas banget. Sebenarnya nggak puas juga sih, karena Swiss itu keren banget gitu. Jadi semua transportasi di cover antar kota, semua yang di Swiss itu kita tinggal nunjukin kartu pas itu, sama beberapa destinasi wisata yang gratis di cover sampai ke salju, ke pegunungan Alpen. Nah, semua destinasi itu tidak kita temui orang Indonesia, karena itu jarang destinasi, jarang yang travel Indonesia itu datang ke situ. Jadi kita itu ketemunya banyak yang sepi atau turis-turis lain gitu. Jadi itu tempatnya bagus banget, kayak Mountain Rigi, kayak yang buat itu syutingnya James Bond di Sistron Mountain, itu semua dari transportasi dari bawah sampai naik gondola sampai ke atas sampai ke puncak bolak-balik itu gratis semua. Beberapa transportasi yang kita gunakan sampai bis pun semua tercover. Nah, untuk penginapan sebenarnya di Swiss itu juga nggak begitu mahal banget sih. Kebetulan kami dapat apartemen yang bagus sih, dan dia ada deket banget sama stasiun. Deket stasiun, jadi tinggal jalan kaki kan stasiun. Dan penginapan itu apartemen udah peralatan udah komplit, peralatan masak itu udah komplit, terus mesin cuci, terus setrika itu udah komplit, ada balkonnya, viewnya juga bagus. Kebanyakan kalau di luar negeri itu kami emang suka menginapnya di apartemen,
Kalau untuk menginap yang selang beberapa hari, jadi lebih dari semalam, itu seringnya kita di apartemen karena lebih fleksibel ya, karena untuk makan kan kami agak-agak susah untuk makan. Jadi sukanya kalau di suatu negara itu kita sukanya belanja di supermarket terus masak sendiri gitu. Tapi kalau untuk hinap cuma semalam itu kadang ketika kami traveling itu kita kan pindah-pindah kota, itu otomatis pindah-pindah penginapan. Nah itu kita sering juga sih nginep di hotelnya juga. Nah kalau penginapan yang ada free sarapan itu biasanya ini sarapannya nggak semua cocok dengan lidah kita gitu. Jadi cari penginapan yang nggak ada sarapan pun nggak masalah gitu loh. Tuh, terus untuk hotel juga nggak begitu ini juga sih. Pokoknya rajin hunting di aplikasi aja deh untuk penginapan gitu. Jadi sebenarnya family trip itu atau kita backpacker itu lebih enak loh, lebih fleksibel, waktunya kita bebas menentukan, terus nggak diuber-uber harus jam sekian, terus ke destinasi wisatanya juga udah foto pindah kayak gitu, enggak. Jadi kita benar-benar bisa menikmati perjalanannya. Terus apa? Oh ya, untuk ini tips untuk yang punya anak kecil ya, itu kalau kita naik pesawat, jadi pesawatnya ada yang LCC, ada yang full service. Yang full service itu dia udah dapat makan, bagasi. Kalau LCC itu misal AirAsia itu bagasi berbayar, makan berbayar itu. Nah semua udah kami coba. Kalau yang dapat makan itu salah satu tipsnya, biasanya anak-anak itu di dalam pesawat itu dia nggak mau makan, tidur ya. Itu jatahnya anak-anak kita bungkus aja. Yakin deh pasti nanti ketika landing pas nyampe itu benar-benar kemakan gitu loh, bakalan dimakan gitu, roti lah, apa puding yang didapat itu. Terus kalau kita naik pesawat yang LCC yang bagasi berbayar, makan berbayar itu ini dikasih penjelasan ke anak, nanti pesawatnya nggak ada TV, nggak ada game. Jadi kalian harus siapin paling mainan lah biar mereka ada kesibukan. Sama cemilan boleh kok kita bawa cemilan sama dibawa, atau sebelum naik kita kenyangin dulu cemilan gitu. Terus salah satu ini yang banyak ditanyakan, gimana sih supaya anak-anak nggak bete, nggak capek kan jalan terus ya. Karena kita kalau backpacker ya emang kita benar-benar menggunakan transportasi umum dan nggak pernah naik taksi, karena taksi di luar negeri kan mahal banget. Kecuali kita ke negara tetangga di Malaysia itu murah. Kalau di udah Eropa, Jepang itu kan aduh taksinya mahal banget kan. Itu ya kita kasih reward harian. Jadi kalau hari ini nice, semangat, nanti ada hadiah hariannya. Nanti sebelum pulang ada hadiah lagi yang mereka boleh pilih. Mungkin sedikit itu, nanti kita lanjut lagi, oke? Jadi teman-teman, cara cari promo tiket itu, misal ini Traveloka, misal ya, ini Traveloka, kita lihat ini promo yang di sini. Misal mau diskon tiket, kita klik aja. Klik, ini ada banyak promo dan mohon dibaca ya. Misal tiket domestik, ini diskonnya sampai dengan 900.000 lah. Promo ini misal diskon 500.000, ini dibaca ketentuannya. Kupon FDMTT M5A diskon 500.000 tanpa transaksi minimum dalam satu pesanan. Diskon 150 untuk pemesan 3 penumpang. Diskon 4 sampai 5 penumpang. Nah, ini contoh maskapainya: Garuda Indonesia, Citylink, Batik Air. Misal kita Citylink, ini berlaku semua penerbangan, periode booking 24 Mei sampai 6 Juni. Periode terbangnya kapanpun. Nah, ini kita copy. Terus ini kita coba 6 penumpang ya naik Garuda. Misalkan ya, ini contoh.
Ya, kita klik. Saya Jakarta Surabaya aja deh. Kita ambil 6 penumpang. Tanggalnya bisa jauh-jauh hari. Ini ada tanggal merah gitu misalkan. Oh, Citylink tadi Citylink masukkan. Ini isi penumpangnya. Ini misal ya, Budi isi penumpang. Continue. Ini nggak usah di checklist kita lanjut. Nah, masukin kuponnya di sini. Kita paste. Kalau seperti ini berarti kuponnya habis. Ini berarti habis. Kita cari kupon yang lain. Tiket dan hotel. Ini contoh ya. Ini contoh Kuala Lumpur Paris. Ini 18 sampai 31. Detail menginapnya misalnya di sini. Ini harga ini itu adalah harga paket per orang. Jadi sudah pesawat PP plus hotel 3 malam. Misal saya ambil di sini. Terus kita cek dong mapnya, kita lihat semua fasilitasnya, kita lihat ini lokasinya di mana, dekat dengan mana aja, transportasinya bagaimana. Itu ada salah satu tips mencari hotel. Ya. Dekat enggak dengan stasiun utama? Ini pusat kotanya berarti 6,54 kilo. Pilih kamar, saya pilih kamar. Ini kalau plus 0, ini berarti dia nggak kena biaya lagi tanpa sarapan. Kalau ini plus 790 berarti ada biaya tambahan. Nah, misalnya kita pilih yang 0 aja. Nanti hotelnya beragam ya. Jadi harganya pun juga beragam per packnya. Jadi tadi hitungannya ini. Nah, ini pesawatnya bisa diganti. Nah, ini hotelnya. Terus kenapa hanya 3 malam? Ya sisa hari kan kita bisa pindah ke tempat lain. Ini totalnya 39 untuk 4 orang. Nah, ya. Terus kita bisa ganti. Kok jamnya tidak cocok? Kita bisa ganti jam penerbangan. Nah, ini ada biaya tambahan kalau mau ganti. Ada juga yang tanpa biaya. Jadi mencari itu promo tiket juga bisa saya kombinasikan, digabung antara beli tiket sendiri atau beli paketan yang tiket plus hotelnya. Kalau plus hotel jangan ambil yang full selama kita berada di sana ya. Paling enggak 3 malam. Karena kalau lebih itu jatuhnya lebih mahal. Nanti hotel atau apartemen kita cari tempat lain atau aplikasi lain cari terpisah. Ini terus ada kalau kemarin pada promo diskon Traveloka Eats, ini harga promo hotel. Masuk aja kode-kodenya.